organisasi advokat itu yang sudah dikatakan oleh Gerani itu organisasi advokat itu ditentukan dulu menurut saya apakah dia ini jadi selamanya orang negara atau sebenarnya ini jenis organ profesi yang merupakan ormas di sini yang tampaknya inti persoalan pokok, sehingga kalau saya mau untuk karena saya sudah berangkat mau berbeda pendapat sedikit, memang seperti dikatakan Pak Jamin dulu di dalam sidang-sidang di DKI tentang kesalahan yang mungkin terjadi dalam pembentukan undang-undang, tapi waktu itu bicara undang-undang akan besar dosa kita kalau kesalahan yang terjadi kita tidak perbaiki, karena beri dan orang sekarang berharap terhadap undang-undang advokat ini. Jadi selaminya ini kekurangan dalam pengaturan. Menurut saya kalau kita pakai kriteria yang ada, memang sebagian tugas pemerintahan sudah diserahkan kepada organisasi advokat, yang menguji, yang menarik iuran, yang menentukan anggota sebagai tunggal dan lain sebagainya. Tetapi di dalam prakteknya, apakah itu sudah berani? Di masa persidangan pertama saya hadir, saya mengatakan suatu organ negara itu, kalau dia memang organ negara, tentu tidak bisa secara langsung mengambil saja power itu demikian rupa, tanpa suatu apa yang disebutkan, karena constituent power yang ada di undang-undang, constituent act yang harus ada. Apakah Peradi itu ketuanya itu sudah ada SK-nya dari pemerintah? Campur tangan negara ada nggak? Ada. Pak waktu bicara tentang undang-undang advokat di Belanda, barangkali saya sudah meminta siapa yang memasukkan saya di sini untuk langsung akses di internet. Statut 440 di Belanda itu jelas campur tangan negara sangat besar. Untuk melamar jadi advokat itu kita ajukan kepada ketua pengadilan itu. Itu jelas pasal 1, pasal 2. Kemudian yang dilakukan organisasi advokat oleh apa yang disebutkan Board of Governors. Tiga di antaranya diangkat oleh Menteri Kehakiman. Dari yang diangkatnya kemudian 2, saya tidak tahu bagaimana sistem di Belanda, 2 dikatakan delegasi dari advokat. Nah di sini campur tangan sudah ada, padahal kita melihat sistem daripada Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 45 tentu saja bukan mengikut Belanda yang sistemnya liberal. Pasti dalam suatu welfare state, organisasi yang memiliki kewenangan publik tidak bisa lepas dari campur tangan negara. Itu yang tidak nampak di dalam organisasi advokat yang sekarang ini. Kemana dia bertanggung jawab? Tadi pertanyaan kita rangkum keseluruhan. Keuangan negara, semua kewenangan publik yang kita pakai untuk memungut itu keuangan negara. Barangkali problem yang ada di Departemen Kehakiman kan tidak bisa menjadi acuan ini. Kalau saya memungut atas nama negara membuat jalan tol sendirian saya diberi oleh negara, pasti ada bagian negara di sana. Oleh karena itu, yang terjadi sekarang prakteknya itu dengan kewenangan itu semua, ini sepertinya Peradi itu organisasi yang disebutkan organisasi advokat seperti ormas. Lepas dia akan dikatakan oleh Bang Budi juga self-governing, self-organizing. Apakah mungkin suatu ormas mengelola kewenangan publik tanpa satu kaitan dengan negara? Kalau saya mengambil posisinya begini, Pak, kita bisa mengatakan gimana dalam struktur itu. Pak Hadar mengatakan di dalam keterangan yang saya baca itu, advokat itu sudah seperti polisi kasar. Kalau demikian, kalau dalam struktur yang ada ini gimana? Tentu Peradi itu bisa berdiri kira-kira di samping
Kalau dia mendukung badan kehakiman, dia di samping itu Mahkamah Agung. Saya tidak tahu apa benar begitu. Tapi mereka tidak punya kaitan apa-apa dengan menteri itu, tidak punya kaitan apa-apa. Kalau dia komisi independen, tentu dia tersendiri yang bertanggung jawab kepada DPR. Setiap komisi yang dibentuk negara tentu harus ditentukan juga bagaimana organisasinya sampai ke bawah, dan kemudian cara menentukan pengurus. Dan ini yang saya sebutkan Constituent Act, harus ada semacam kepreskan bahwa memang terhadap itulah yang dimaksud oleh undang-undang, bahwa memang ditentukan pengurusnya ketuanya sendiri. Jadi maaf ini KAI pun belum juga ini. Berani pun belum. Ini belum tahu siapa sebenarnya yang dimaksud oleh organisasi advokat dalam undang-undang. Harus ditentukan dengan satu konstituen. Tidak bisa kewenangan negara beralih demikian saja, karena sudah dibentuk menurut pasal 32 2 tahun dengan akta notaris mengambil alih sudah lewat. Ada bahayanya gejala